Halo, selamat datang di MathNet Channel. Bersama Pak D di sini dalam tutorial pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika wajib untuk kelas 10 kali ini, kita sedang belajar trigonometri dengan materi sudut istimewa pada trigonometri. Kalau ini adalah materi yang Anda butuhkan, berarti Anda sudah pada channel yang tepat. Selamat belajar. Sudut istimewa pada trigonometri. Yang dimaksud sudut istimewa adalah untuk derajat 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah sudut istimewa. Sedang radiannya adalah 0 tanpa derajat, pi per 6, pi per 4, pi per 3, dan pi per 2. Sedang pi itu sendiri adalah 180 derajat. Anda bisa melihatnya atau mempelajarinya di video-video sebelumnya. Marilah kita temukan nilai trigonometri untuk sudut istimewa 30 derajat dan 60 derajat. Kita cermati segitiga sama sisi berikut ini. Tentu saja masing-masing sudutnya sebesar 60 derajat. Nah, sekarang kita lihat di sini, garis merah ini adalah garis tinggi. Karena itu maka di sini ada dua segitiga siku-siku. Dia juga merupakan garis berat. Maka sisi yang tadi panjangnya 2 terbagi sama panjang, yaitu 1 dan 1. Merupakan juga garis bagi. Maka sudut yang 60 derajat terbagi menjadi 30 dan 30. Kita cermati salah satu segitiga, misalnya yang kanan atau yang kiri. Maka garis tinggi ini kita sebut saja X. Dengan demikian kita bisa mencari berapa harga X-nya dengan menggunakan Pitagoras, di mana 2 ini adalah sisi miring, ya, X sisi tegak dan 1 juga sisi tegak. Maka hasilnya adalah akar dari 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 3. Jadi X adalah nilainya akar 3. Kita fokus kepada salah satu, misalnya yang kanan ya. Untuk sudut 30 derajat. Midesannya kita lihat. Miringnya adalah 2. Miring itu adalah yang paling panjang atau di depan sudut siku-siku. Depan adalah depannya sudut 30. Samping adalah sampingnya sudut 30 derajat, berarti X ini, yaitu akar 3. Jadi jangan sampai salah, yang samping adalah yang X, bukan 2, karena 2 itu adalah miringnya. Kita lihat di sini, sin 30 adalah sin demi, depan miring, ya, 1/2. Cos sami, samping miring. Bentuk akar 3/2 sering ditulis sebagai setengah akar 3. Tan 30 derajat adalah desa depan samping 1/3. Dirasionalkan menjadi akar 3/3. Bentuk ini sering ditulis sebagai 1/3 akar 3. Bagaimana dengan sekan, kosekan, dan kotangen? Sekan seperti biasa membalik cos. Kosekan membalik sin dan kot membalik tan, ya. Setelah itu kita rasionalkan dan kita sederhanakan, ya. Jadilah seperti ini. Baik. Itu untuk sudut 30 derajat. Kita lihat untuk sudut 60. Gambarnya masih sama, tapi kita fokus di 60 derajat. Miringnya selalu sama ya. Jadi miring
untuk setiap segitiga siku-siku adalah sama. Ya. Jadi ini yang sudut 30 derajat maupun 60 derajat miringnya sama. Depannya adalah depannya 60, berarti ini yang X ini ya, akar 3. Sa itu sampingnya 60, berarti 1. Ya, midesanya sudah ketemu, kita cari sin 60 demi sin demi akar 3/2 cos sami samping miring tan desa depan samping. Jadi hafalan itu sangat membantu. Disederhanakan ya, bentuknya menjadi setengah akar 3 ini sama ya. Kemudian akar 3 ya per 1 ya akar 3. Baik. Sekarang bagaimana sekan membalik cos ya. Kosekan membalik sin, kotangan membalik tan. Jangan lupa disederhanakan, 2/1 ya 2. Ini penyebutnya akar maka dirasionalkan ya. Ini sama juga dirasionalkan. Demikian ya, kita sudah menemukan nilai trigonometri untuk sudut istimewa 60 derajat. Bagaimana cara kita menentukan nilai trigonometri sudut istimewa 45? Ada banyak cara ya, kita gunakan hari ini adalah kali ini kita gunakan titik P1,1. Nah, ini ya. Berarti kan X-nya 1, Y-nya 1, berarti R-nya kita cari dengan cara mudah ya. Ini segitiganya siku-siku jelas. Karena ini segitiga siku-siku sama kaki, ya ini kakinya sama, maka sudut lancipnya ini pasti 45 derajat. Ya, pasti 45 derajat. Oke, dengan demikian dengan ini kita bisa mencari nilai trigonometri untuk sudut 45 derajat. Kita identifikasi X-nya 1, Y-nya 1, maka R-nya kita gunakan Pitagoras, kita ketemukan R adalah akar 2. Berarti sin 45 adalah Y per R. Kita sederhanakan langsung ya. Cos 45 adalah X per R. Ya, X per R. Kita sederhanakan juga langsung. Tan 45 adalah Y per X, 1/1 ya 1. Oke. Sekarang sekan kita membalik cos, kosekan membalik sin, dan kotangan membalik tan ya. Langsung disederhanakan. Nih. Berikutnya kita akan mencari sudut 0 derajat. Ya, kita gunakan A 1,0. Ya. Seperti yang kita pelajari untuk trigonometri di Cartesius ya, caranya seperti ini. Oke. Kita telah menemukan X, Y dan R-nya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Titik A itu di sini. Nah, berarti ini panjangnya 1. Nah, R-nya juga 1 kan ya? Berarti kita lihat di sini. XOA, nah ini berarti kan tidak bergerak R-nya ya, tidak bergeser atau tidak berputar. Berarti XOA itu sudutnya adalah 0 derajat karena berimbit dengan X. Ya, R-nya berimbit dengan X. Maka kita sebut sudut XOA adalah 0 derajat. Dengan demikian kita sedang mencari nilai trigonometri untuk sudut 0 derajat. Berarti sin 0 derajat adalah Y per R. Ya. Cos 0 adalah X per R. Tangannya adalah Y per X. Nah, ini sudah ketemu ya. 0/1 ya 0, 1/1 ya 1, 0 dibagi 1 ya 0. Oke, mudah. Sekarang sekan. Sekan membalik cos, kosekan membalik sin, kot membalik tan ya. Oke. Setelah dibalik ketemu begini. Nah, hati-hati di sini untuk 1 dibagi 0 itu nilainya adalah tak terdefinisi atau simbolnya seperti ini ya. Ada yang menyebutnya sebagai tak terhingga.
1/0. Ini juga per 0, maka tak terdefinisi atau simbolnya seperti ini. Oke, untuk sudut istimewa 0 derajat. Berikutnya kita akan menggunakan titik B 0,1. Ya, kita cari R-nya sudah ketemu ya. Teman-teman bisa melihatnya sendiri di sini. Nah, sekarang kita lihat di manakah titik B itu. Nah, di sana. Oke. Berarti X-nya 0, Y-nya 1. Nah, sudut yang dibentuk itu, oh ini R-nya ya. R-nya di sana. Berarti R tadi di sini berputar ke sana. Nah, inilah sudut putarnya. Berarti sudut XOB adalah 90 derajat. Dari sini ke sana adalah siku-siku ya kan? Berarti 90 derajat. Dengan demikian kita sedang mencari nilai trigonometri untuk sudut 90 derajat. Nah, kalau begitu sin 90 derajat adalah Y per R ya, Y1 R1. Dan seterusnya, cos 90 adalah X per R. Tan 90 adalah Y per X. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ketika kita ketemukan 1/0, maka dia jawabnya adalah tak terdefinisi. Ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau 0 dibagi suatu bilangan pasti 0. Tapi kalau 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi. Simbolnya seperti ini. Berikutnya yang sekan. Sekan membalik cos. Kosekan membalik sin. Dan kot membalik tan. Oke, kita sederhanakan ya, dibagi 0 berarti tak terdefinisi. Oke, sudah tahu jawabnya. Ini adalah nilai trigonometri untuk sudut istimewa 90 derajat. Nah, sekarang marilah kita buat tabelnya supaya kita bisa mudah dalam menghafalnya. Dan sudut istimewa tersebut adalah 0, 30, 45, 60, 90 yang tadi secara terpisah-pisah. Sekarang kita akan menyusunnya dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita dalam menghafal atau menganalisis. Nah, sekarang sin. Nah, ini. Jadi sin 0 derajat tadi kita temukan nilainya adalah 0 ya. Sin 30 tadi setengah, sin 45 tadi setengah akar 2, sin 60 tadi adalah setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Nah, kita pun bisa menganalisa ini ya, dari 0 sampai 1. Perkembangannya, ini ya, lihat. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, ini setengah akar 4. Nah, setengah akar 4 itu adalah 1. Ya. Jadi ini naik. Ya, naik. Trennya naik. Bagaimana dengan cos? Dari hitungan tadi kita dapatkan, nah ini, kita dapatkan. Jadi cos 0 1, cos 30 adalah setengah akar 3 dan seterusnya ya. Cos 90 adalah 0. Lihat dari 1 ke 0, trennya turun ya. Jadi ini setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0 gitu ya. Jadi turun. Oke. Kemudian kita lihat tan. Nah, ini tadi dari hasil hitungan tadi kita tuliskan di sini. Tan 0-nya 0, tan 30 itu adalah sepertiga akar 3, tan 45 adalah 1, tan 60 derajat adalah akar 3. Akar 3 itu sudah lebih dari 1 ya. 90 sangat lebih dari 1. Jadi besar sekali. Baik, sekarang kita lihat sekan. Nah, sekan di sini kita lihat ini ya. Dari cos tadi turun ya. Nah, sedang di sekan dia naik dari 1, 2/3 akar 3 ini sudah lebih dari 1, akar 2 lebih dari 2/3 akar 3, terus 2, terus tak hingga. Jadi ini semakin membesar ya. Kosekan, kita lihat di sini, kosekan ini kalau kita bandingkan dengan sin ya, besar 2 akar 2, 2 akar 3, 1. Jadi 1 ke sini. Jadi kalau kita lihat di sini sin tadi naik, ini turun ya. Turun. Kot. Kita lihat di sini kita bandingkan tan dan kot ya.
0 sepertiga akar 3, 1 akar 3 tahingga. Nah, kot tahingga akar 3, 1 sepertiga akar 3 dan 0. Jadi untuk tan dan kot ini berkebalikan ya. Karena itu maka pada saat 45 derajat dia nilainya sama. Itu. Jadi ini kita analisis supaya kita cepat menghafalnya, ya, mudah menghafalnya. Manakala ada soal-soal yang menggunakan sudut-sudut istimewa, kita bisa menemukan jawabnya dengan cepat. Yang paling penting di sini adalah untuk sin cos tan ini harus hafal penuh, ya. Untuk 5 ini 1 2 3 4 5 sudut istimewa ini. Nah, sekan nanti bisa dicari, atau kalau sekannya juga sekan, kosekan dan kotangan ini juga hafal, ini akan lebih membantu dalam menyelesaikan banyak soal-soal terkait nilai-nilai trigonometri. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, sin 60 derajat min cos 30 derajat plus tan 45 derajat. Nah, hasilnya sin 60 tadi kan kita sudah tahu ya, sudah hafal ya. Sin 60 itu setengah akar 3, cos 30 itu adalah setengah akar 3, ya. Kebetulan sama ya. Oke. Tan 45 adalah 1. Nah, ini kebetulan bisa dikurangkan sehingga hasilnya 1. Mudah. Yang kedua, tan pi per 3 min cos pi per 6 plus cosec pi per 4. Kalau Anda belum menguasai, maka ubahlah dulu, konversikan ke dalam derajat ya. Pi per 3 itu adalah 180 bagi 3, jadi 60 ya. Pi per 6 itu 180 bagi 6 itu adalah 30. Pi per 4 berarti 180 bagi 4 adalah 45. Oke, baru kita cari tan 45 cos 30 cosec 45 itu berapa. Nah, tan 60 itu adalah kita sudah hafal tadi akar 3 ya. Cos 30 tadi sudah ada di sini, setengah akar 3. Kemudian cosec 45 adalah akar 2. Nah, ini ada akar 3 dan akar 3 ini boleh dikurangkan atau boleh dijumlahkan ya, boleh dioperasikan. Anggap saja ini 1 dikurangi setengah berarti setengah. Jadi ini sendiri disederhanakan jadi setengah akar 3. Setengah akar 2-nya tetap. Nah, di sini ada penjumlahan, ini akar 3 dan akar 2. Ya, karena berbeda akarnya maka dia sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Berikutnya yang ketiga, sin 30 kali sin 45 ditambah sin 60 kali sin 45. Ya. Sin 30 kita sudah tahu tadi setengah ya. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 45 derajat setengah akar 2. Kita sederhanakan menjadi seperempat akar 2 ditambah seperempat akar 6. Nah, lihat ini berbeda akar, maka tidak bisa dijumlahkan lagi. Berikut yang keempat. Cot pi per 2 kali cosec pi per 6 ditambah tan pi per 3 kali sekan 0. Ya, kita nyatakan dalam derajat dulu ya, untuk memudahkan. Tapi kalau Anda cepat memahami dengan cara ini, ya silakan. Baik, setelah dinyatakan dalam derajat, maka cot 90 adalah 0, cosec 30 adalah 2. Tan 60 adalah akar 3, sekan 0 adalah 1. Ya, berarti 0 kali 2 ya 0, akar 3 kali 1 ya akar 3, hasilnya adalah akar 3. Demikianlah teman-teman, kita telah mempelajari tentang nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Kalau ini sungguh bermanfaat bagi Anda, maka silakan klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sukses.